Selamat pagi, salam sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Allah yang telah menuntun, mengasihi dan menolong kami, Allah yang mengerjakan segala sesuatu yang terbaik, Allah yang menopang dan melawat kami di dalam segala kemurahan. Kepada Allah kami puji, kami muliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami hendak merenungkan firman Allah. Kiranya Tuhan tolonglah kami, berikan kepada kami hikmat, pengertian, pengurapan yang baru, sehingga melalui kebenaran-kebenaran yang kami dengar, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 59 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran, aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah, merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Pemazmur kembali menyatakan segala keluh kesah atau isi hatinya kepada Tuhan. Kali ini Daud berdoa kepada Allah tentang situasi di mana keadaan yang tidak sependapat, keadaan yang tidak sepadan dengan apa yang dia lakukan, namun demikian diperhadapkan kepadanya. Kesimpulan singkat dari peristiwa dan perjalanan hidup ketika dia tinggal di dalam kebenaran adalah dinyatakan bahwasanya aku tidak bersalah. Ini menandakan betapa pemazmur hanya berlindung kepada Tuhan, dia menyadari kekuatan keberadaannya hanya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa sesungguhnya hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk berlindung dan berharap. Bagaimana mungkin Tuhan tidak melihat dari sorga? Ketika seseorang tinggal di dalam kebenaran, tidak berbuat salah, tidak berlaku curang, tidak bertindak fasik, tetapi ada pihak-pihak yang mencurangi, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Ini sebuah keadaan yang memang bagi pemazmur perlu diadukan kepada Tuhan sebagai Allah yang berkeadilan, sebagai Allah yang berpijak kepada kebenaran, dan dialah kebenaran itu. Saya melihat ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang perlu menjadi contoh dan teladan bagi kita. Ada kalanya orang berbuat sesuatu kepada kita bukan karena kita jahat, bukan karena kita melakukan pelanggaran. Ada banyak orang menista bukan karena kita berbuat sesuatu yang zalim, tetapi karena memang kita tinggal di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu selalu mematahkan yang jahat. Kebenaran itu selalu berlawanan dengan yang jahat. Maka ketika kita tinggal di dalam yang benar, ada banyak pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kita. Dan kita perlu bermohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan kepada Allah yang berkeadilan itu. Pagi hari ini jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa pada waktu kita tinggal ada di dalam kebenaran dan ada pihak-pihak yang sementara mematahkan kita. Tapi bersyukurlah karena Tuhan yang adil selalu bersama dengan kita, menyatakan pembelaan dan kuasa bagi kita.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.